Hai guys, bersama Bintang Galuh kita menelusuri jalan Situwangi menuju Ciamis. Oke, yuk. Bersama Mang Ali dan Om Tio. Ya. Oh, kamera di jalan tuh. Nah. Iya kak, ayo. Oke guys, kita menuju Ciamis ya. Saya mobil. Oh, yang mundur lagi. Mepet pisan. Wah, gede tuh kakek. Heeh. Oke guys, kita meluncur arah Ciamis. Nah, ya bersih lumayan. Kita dari Situwangi menuju Ciamis bersama Mang Ali. Wow. Wow, 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 wow. Terus ya, oke. Itu mobil besar. Enak. Nanjaknya gimana ya, Rip? Oke, guys. Bercerita tentang lahirnya channel Bintang Galuh. Gimana Pak Maulis? Pak Tio? Ya, kita termasuk pencinta karuhun yang ada di situ Jamban Sari. Di sana ada Raden Bintang dan Raden Panji. Beliau putra mahkota yang harusnya menjadi raja di Sumedang. Tetapi kakak adik ini memilih menjadi penyebar Islam Di Galuh. di Galuh. Nah, makanya kita mau abadikan jejak perjalanan kedua calon raja yang nggak mau menjadi raja. Nah, beliau menyebarkan Islam dari Sumedang ke arah Galuh ya. Dan melewati ini nih, Kawali nih. Ya, ini salah satu perjalanan beliau dari Sumedang. Nah, ini batas apa ya? Batas teritorialnya di sini. Karena dari sini juga nanti dari Cirebon ke sini. Jadi Sumedang dari arah sana Sindangkasih lurus, Waduh. Nah dari sini nanti dari Cirebon, kemudian dari jalur selatan penyebar Islam dari Mataram. Nanti ada Syekh Abdul Wajah ya,
dan anak cucunya yang jadi penyebar Islam di Galuh. Luar biasa. Jadi kami ini keturunan Galuh yang ada di sini menerima pencerahan dari luar. Tetapi sesungguhnya jauh sebelum ada Islam, Galuh itu sudah punya sistem keyakinan yang namanya Sang Hyang Tunggal ya. Jadi orang Galuh percaya Allah itu satu, Tuhan itu esa, tidak ada duanya. Maka ketika Islam masuk di sini tidak ada pertentangan, tidak ada juga pasea berantem, tidak ada. Gitu Mang Ali. Oh gitu. Ya. Terus mengenai Kawali, Ya. bisa dijelaskan? Kawali ini termasuk dulunya IKN ya, Ibu Kota Nusantara, karena Galuh kan di sini ya, Galuh tertua ya. Setelah Karangkamulian ini Galuh yang 1200 atau 1011-an ya. Ya. Nah ini berkuasa kerajaan Galuh Kawali yang terakhir kemarin bersamaan dengan kejayaan Majapahit ya, 1111. Nah di sini nanti ada Keraton Surawisesa. Nah kita akan lewatin nanti ya. Berarti kita melewati tempat tersebut. Ya, kita ngelewatin. Nah ini sudah masuk batas teritorial ya. Winduraja ini dulu merupakan batas teritorial, batas kerajaan, batas ibu kota ya. Tapi hari ini tinggal puing-puingnya nih sahabat Bintang. Kita hanya mengenang jejak mereka nih. Gitu Mang Ali. Oh gitu. Ya. Dari kekuasaan apa namanya itu Raden Bintang, wilayahnya berarti sampai ke daerah Kawali. Ya, tapi Kawalinya sudah zaman 1800 ya. Jadi Kalau sekarang sampai mana? Sampai mana? Nah, tadi itu batas Situwangi. Di situ pertemuan antara semua penyebar Islam kan? Ya. Yang dari Cirebon, yang dari Majalengka, dari ini kan di sini. Makanya disebut Kawalian ya, para wali ngumpul di sini. Gitu. Makanya Kawali. Jadi para wali penyebar Islam ngumpul nih di sini. Ngapain nih ngumpulnya gitu kan? Gitu. Ngawangkong teh. Nah, ngawangkong ngumpul teh naon gitu. Di antaranya yang menjadi perhatian para wali itu pertanian. Nah, tadi karena apa itu bisa berbicara tentang pertanian? Nah, waktu itu di Galuh orang lebih senang berkebun, ngebon. Teknologi persawahan itu belum dikenal. Jadi orang Galuh itu memang nggak harus ke gunung, Mang. Hidupnya itu. Nah, kemudian diperkenalkan sistem persawahan. Nah, itu oleh para waliullah kan. Nah, kemudian dikenalkan tanaman kopi, makanya di sini ya banyak nih kopi-kopi warisan leluhur. Iya, betul. Yang kemudian berkembang di Lampung. Nah, di sini para wali mengenalkan kopi Arabica. Maka di beberapa daerah sini ada kopi Arabica ya. Kemudian kopi Robusta. Nah, kenapa waliullah identik dengan kopi? Nah, itu juga ada filosofinya itu, Mang. Kopi. Ngobrol perkara iman. Kopi. Mengenai pergantian nama Ciamis ke Galuh, Ya. bisa dijelaskan? Ya, karena sebenarnya banyak nih musuh-musuh yang anti Galuh ya. Pengennya marwah Galuh itu dikubur sedalam-dalamnya gitu. Ya. Tapi ternyata kekuatan orang, spirit orang Galuh ini kan nggak pengen kalah nih. Ya. Jadi nanti kalau Ciamis berubah jadi Galuh itu kemenangan ya. Ya. Karena dulu yang mengganti nama Galuh ke Ciamis kan Belanda. Ya. Waktu itu adipatinya Sastrawinata, masih keturunan Galuh utama ya, dari Cirebon ya. Nah, jadi 1015 tuh, Mang. 1915 diganti menjadi Ciamis karena apa? Belanda waktu itu ya ketakutan kalau dipimpin keturunan Galuh ya. Nah, maka sampai hari ini kita tetap menggunakan nama Ciamis. Andai 2024 nya terrealisasi menjadi Kabupaten Galuh, maka inilah kemenangan dari cita-cita Arya Kusuma Diningrat ya. Karena begitu anak dia Kusuma Subrata udah nggak berkuasa nih, karena sudah digantikan oleh Belanda, sistem Belanda gitu kan. Jadi
ketika yang Arya Kusumadiningrat berkuasa, kemudian turun tahta ke Kusuma Subrata. Nah itulah puncak terakhir keruntuhan dari Keadipatian Galuh. Karena pada era Kusuma Subrata itulah berakhir Keadipatian Galuh. Kesininya Ciamis, sehingga tidak menggunakan sistem kegaluhan. Gitu. Jadi ada yang berpendapat seperti ini di masyarakat. Ya. Tapi saya tidak tidak banyak komentar dan tidak mau menjawab. Ya. Apakah setelah nama Kabupaten Ciamis diganti jadi Galuh, Kabupaten Galuh, apakah akan berdampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi? Menurut pandangan Om Tio, seperti apa? Ya, kalau dampak secara ini pasti ada ya. Tapi dampak kepada perilaku itu kan kembali lagi ya ke awal ya. Kita ini kan berganti nama pengen meneladani kebaikan masa lalu. Nah pertanyaannya, kita sebagai rakyat ini mau nggak meneladani nilai masa lalu kan? Dengan tidak ketinggalan di masa sekarang. Kalau nama Ciamis karena itu pemberian dari Belanda ya. Ya tentu maknanya macam-macam kan, orang Belanda kan. Walaupun orang Ciamis bilang Ciamis, air yang manis kan. Banyak banyak tafsir ya. Tetapi nama Ciamis itu bukan nama sejarah, bukan nama peradaban, itu hanya nama tempat ya. Karena waktu itu di Cibatu ada rawa yang sekarang diuruk jadi pendopo Ciamis itu dulunya rawa. Nah jadi Ciamis itu sebuah dusun kecil di kerajaan Cibatu, Galuh Cibatu, yang sekarang Linggasari tuh mang. Nah kerajaannya yang Jayengpati itu. Jadi nah itu jadi mantunya si Adipati Arya Sunda kan, mantu itu oleh Jayengpati 8 ya. Nah yang Wirautama itu yang berkuasa, yang Wirautama itu Wirautama yang Jayapati 2. Nah yang Jayapati pertama Ngahyang kan. Nah maaf saya potong sedikit. Ya boleh. Menurut informasi yang saya dapatkan, kan ada Jayapati 2, pasti ada Jayapati 1. Ada. Menurut informasi itu ada makamnya katanya. Menurut Anda bagaimana? Dan itu saya sudah telusuri, makanya tidak ada. Jadi Ngahyang, karena apa? Itu awal perpindahan dari Sang Hyang pada Islam. Itu terjadi 1400 ya. 1400 sampai 1500 Masehi. Nah, padahal ini yang Jayapati sudah 8 generasi, Mang. Dari Jayapati 1 ke 8 itu kan sampai 1800 kan? Artinya awal-awal Islam dikembangkan di sini. Jadi dugaan kuat yang Jayapati karena masa awal-awal Jayapati 1. Jayapati 1 pendiri Galuh Cibatu. Itu yang katanya di benteng itu tinggal patilasan ya. Bukan makam. Bukan. Tapi patilasan. Kan dibentuk kayak makam. Siapa yang bentuknya? Kuncen. Zaman dulu. Yang di makam itu pak senjata, tombak yang gitu. Keris. Tapi orangnya Ngahyang. Balik lagi ke Galuh seperti apa? Ya. Jadi pergantian nama ini ingin mengambil marwah masa lalu yang baik-baik kan, tanpa meninggalkan kebaikan hari ini. Jadi kembali ke nama leluhur ya. Kalau itu nama leluhur, bukan nama orang ayeuna. Sementara Ciamis itu nama dusun yang oleh Belanda menjadi nama kabupaten. Karesidenan Cirebon waktu itu. Nah seperti itu, sehingga Ciamis itu kalau dihitung dari 1915 sekarang 2023 ya. Udah ada 100 tahun. Kurang lebih lah. Ya, 1 abad lah ya. Nah, ini waktunya berganti pada Galuh, tapi bukan Galuh yang bugon-bugon banget sih, Mang. Ya harus Galuhnya modern lah, milenial. Gitu. Nah, kalau ngomong gitu selalu orang bertanya, bisa lebih baik apa enggak? Itu selalu. Nah, itu jadi pertanyaan. Pertanyaannya, waktu diganti Ciamis lebih baik enggak? Kan enggak juga. Artinya macam apa ya? Stagnan ya Ciamis dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Ya perubahannya cuma itu zaman Bupati Taufik adalah ya.
pembangunan itu dikit, yang lainnya mah nggak ada, cuma nerusin apa masa lalu kan. Ya. Karena gedung pendopo DPR Masjid Agung yang bangun Arya Kusumadiningrat 1883-an 1839, itu masanya kan. Ya. Artinya sejak Indonesia merdeka sampai hari ini Ciamisnya gitu-gitu aja. Nah, terus apa fungsi? Belum bisa dikatakan perkembangan yang begitu pesat, belum. Enggak lah, Ciamis itu enggak pesat-pesat amat. Jadi Bupati Ciamis itu paling enak, Mang. Ngabisin aja anggaran dari Jakarta udah, nggak usah macem-macem udah. Karena memang masyarakat Ciamis pengennya tiis, ya. Iya. Damai, tidak terjadi percekcokan, gitu. Maka Ciamis enak banget ini untuk pensiunan, yang pengen niis gitu. Ya, terus kemudian pokoknya Ciamis itu negeri yang diberkahi, Mang. Nggak kudu pusing karena rakyatnya emang bager, soleh. Neko-neko menurutnya. Neko. Pemimpinnya juga ya diberinya yang santai. Karena masyarakat Ciamis kalau dibawa ngebut error. Nah, itu. Nah, seberapa kuat pengaruh Belanda terhadap Ciamis, gitu kan? Iya. Ya kita tidak nutup mata, ada inlander ya. Iya. Inlander itu orang pribumi yang keturunan Belanda. Cara berpikirnya Belanda. Iya. Walaupun dia Islam agamanya. Ya. Tapi teknik ngadu domanya Belanda banget banyak. Iya. Tekniknya mencurigai orang terus ada. Nah, tetapi itu nggak terlalu membahayakan ya. Ya. Karena memang minoritas sih. Jadi ada deh orang-orang kita yang ya mirip-mirip gitu kan. Karena inlander. Tapi Belanda gagal menyebarkan agama Kristen ya. Ya. Ya karena nggak bisa diterima orang Sunda. Kenapa? Orang Sunda Berbudaya itu tadi Sangiang. bisa termasuk. Karena orang Sunda Sangiang. Oh, Sangiang. Hanya mengakui kekuatan satu. Oh iya. Tidak ada 3, 4, 5 nggak ada. Nah itulah ya. Makanya Belanda gagal nih. Karena gagal ya akhirnya berasimilasi nih orang Belanda dengan orang Galuh. Nah itu juga akhirnya Sunan Bronyo ya. Nikah sama saudaranya Adipati Kusumadiningrat kan. Nikah dengan anaknya penghulu di Bandung kan. Itu akhirnya itu yang mereka akhirnya menyusup gitu kan. Belandanya. Jadi di Galuh ini Belanda nggak bisa benar-benar menjajah. Tapi bisa menguasai upetinya. Pemerintahan termasuk. Ya iya, tapi kan Adipati Kusumadiningrat bisa ngalahkan tanpa perang gitu kan. Setiap Belanda yang error disuruh pergi. Oh iya. Waktu suruh kerja paksa tanam kelapa ya. Iya. Dirubah kebijakan itu sama Adipati. Budidaya kelapa bukan kerja paksa menanam kelapa. Iya. Nah, nanti salah satu yang masih tersisa Guan Yin tuh, Mang. Guan Yin itu kan zaman produksi kelapa, Ciamis swasembada kelapa. Maka Ciamis dikenal dengan nama Kota Galendo. Itu sejarahnya dari situ, Mang. Nah, berkaitan kita langsung aja terus lah. Berkaitan Jamban Sari, seperti apa pemerintahan pada waktu itu? Kalau Jamban Sari kan situsnya ya. Dulu ada Keraton Selagangga tapi bukan yang sekarang ya. Udah musnah lah. Ya. Itu dikendalikan pusat di situ ada masjid. Udah hilang di situ kan. Pokoknya udah hilang semua itu. Kemudian pendopo hilang. Rumah Granbo hilang, yang tersisa itu yang sekarang kan. Yang disebut keraton itu sebenarnya rumah beliau. Iya. Itu Keraton Selagangganya udah hilang. Keraton yang aslinya hilang. Udah nggak ada yang tersisa. Kenapa? Karena peninggalan beliau kan dibagi-bagi oleh ahli waris, habis dijual sana sini kan. Iya. Akhirnya ya seperti sekarang. Tanah-tanahnya dijualin semua kan. Termasuk tanah Jamban Sari itu dijual, ke sana dijual kan. Ya tinggal segitu itu. Dari 5 hektar. Berarti sekarang makam berkaitan dengan makam atau situs itu teh? Itu oleh Jawa Barat ditetapkan sebagai situs. Nah, itu tinggal nunggu nanti dari Jakarta ya. Seperti apa? Itu udah jadi situs sudah. Udah jadi situs. Nah, situs cagar budaya. Dilindungi undang-undang. Nah karena situs maka di situ Pak Belit. Kalau Belit kumaha tah? Kan tanahnya milik ahli waris. Fasilitasnya dari pemerintah.
Nah ini yang bingung kan. Oh. Makanya kemarin viral rame teman. Karena Mm-mm. bingung siapa yang mengelola gitu kan. Mm-mm. Gitu. Sebenarnya ada dalam pemerintah, ya tapi nggak cukup kali ya. Nah makanya kita sebagai pencinta karun kan, Iya. ikut meramaikan bukan menguasai asetnya ya, Iya, tapi betul. meramaikan kegiatan syiar Islamnya. Gitu mang. Iya. Sebenarnya tapi ternyata ya setiap orang berbeda ya menanggapi itu ya. Mm-mm. Karena gitu. Beda sudut Versi, pandang. ya gitu. Mereka yang tidak mengenal budaya lokal, Iya. dia belajarnya ke luar negeri terus pulang kan, Mm-mm. ya dikit-dikit bid'ah, khurafat, musyrik gitu kan. Seperti itu mang. Padahal kita hanya tawasul, berdoa ya di sana. Terus kemudian kan banyak baju-baju aneh kan, Hah? ada pangsi, ada baju kampret, baju gombrang kan. Nah. Nah itu kan sebenarnya tradisi masa lalu ada dua ya, yang menak putih-putih kan. Oh iya mang. Nu menak mah. Ya sama apa? Mengenai warna, pangsi teh nu kumaha sih sebenarnya gitu dah. Ya pangsi itu kalau jawara pangsi, Heeh. kalau orang biasa baju kombrang. Longgar. Mengenai warna, pangsi teh sabaraha warna gitu. Ya tergantung aliran mang. Oh. Yang netral itu hitam ya. Heeh. Nah nanti dari luar dari hitam ya, yang warna utama hitam dan putih. Heeh. Yang putih untuk para menak, biasanya para ulama ya. Yang hitam itu orang biasa, temenggung ke bawah ya. Patih ke bawah. Nah pangsi itu yang kelas ebrek, rakyat biasa, jawara, dukun kan, zaman dulu. Ya. Nah bagaimana yang orang biasa yang biasanya kayak baju koko gitu kan, yang orang biasa, atau baju gamis, baju kombrang zaman dulu mah. Nah itu warisan masa lalu ya, gitu mah. Yang sekarang selalu diperdebatkan hanya gara-gara mereka yang memperdebatkan nggak kenal budaya lokal, karena begitu masih kecil kan langsung ngaji di Arab Saudi, di Mesir. Jadi kan. budaya nanti geus poho gitu. Iya, jadi pas pulang kaget nyeramain kita. Kitanya udah nggak musyrik gitu mah. Nggak ada contohnya zaman Nabi ya, memang nggak ada. Kan namanya juga tradisi lokal bro. Kita berkaitan agama, budaya kan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan menurutnya. Ibaratnya penghalang teh tipis lah selemar tisu udah gitunya. Ya. Bagaimana cara menyikapinya? Kita kan dikasih jiwa dan raga ya. Agama kan urusan iman, berarti apa jiwa? Budaya itu raga, iman tanpa raga jadi hantu, mang. Misalnya Islam dengan budaya Arab jadi kayak gitu, tapi dalamnya Islam. Islam dibawa ke orang Sunda ya, Islamnya imannya mah sama, tapi raga mau pakai dandan apa ya sesuai. Artinya gini, yang nggak bisa dibenturkan, yang benturkan itu yang bodoh. Orang bodoh itu benturin baju ya, yang kelihatan dengan keyakinan yang tidak kelihatan. Jadi yang rusak badan sorangan, karena apa? Keyakinan kan nggak kelihatan, tapi dia menghidupkan raga gitu mang. Nah kita ini dibodohin, dibentur-benturin antara iman dengan budaya. Nah terus kemudian ada budaya yang tidak sesuai dengan iman. Tugas kita bagaimana budaya itu sesuai, bukan memerangi, menyalahkan, ngancurin kan? Tempat-tempat ini, bukan kayak di Wahabi gitu kan, bukan, tetapi bagaimana tempat-tempat itu tidak menjadi sumber kemusyrikan gitu kan, dirobah, diislamkan. Nah para penyebar Islam di kita itu semua ritual-ritual itu diganti, bacanya diganti, ya diganti sehingga kayak Islami. Contoh tawasul kan, yang tadinya baca mantra gitu kan, sekarang jadi baca la ilaha illallah, dibilang lagi apa, tawasul nggak ada dalilnya. Terus kemudian tradisi sesungguh oleh para wali diganti nih makanan biar bisa enak dimakan kan, tapi dibilang musyrik dan nggak ada contoh. Jadi semua yang nyerang nggak ada contoh zaman Nabi ya memang nggak ada contoh, musyrik bid'ah. Iya gitu, karena itu memang
dulu para waliullah menyebarkan Islam dengan budaya lokal gitu. Kemudian susuguh kan itu sedekah ya. Nah, sedekah bumi, sedekah laut itu kan tradisi lokal. Di Arab ada nggak? Nggak ada misalnya kan. Di sini ada. Yang dulu misalnya ngelempar kepala sapi ke laut. Nah, sekarang dilempar bukan kepala sapi, barang yang nggak bisa dimakan, sapinya mah dimakan. Nah, kepalanya juga diolah. Jadi pergeseran budaya. Tapi ini mohon maaf kepada teman-teman saudaraku yang ngaji di luar, yang nggak ngalami belajar budaya lokal, ya kan nggak bijak ketika pulang. Dan Wahabi itu umurnya baru 300 tahun, Mang. Paham Wahabi itu sebenarnya belum lama gitu. Jadi lebih lama budaya Galuh diserang oleh paham yang baru. Lahirnya aliran Wahabi kembali kepada Quran Sunnah itu baru 300 tahun yang lalu, berarti 1700-an. Nah, tapi kayak nu bener gitu, ngiritik budaya yang paling tua. Jadi Islam teh cik manehanana we urangna. Gitu. Ya nggak apa-apa, hak dia. Awas, hak dia selama dia nggak nyerang orang lain kan. Ya baik-baik saja gitu. Berarti nu kitu mah ceramah teh ulah di luar eta mah kelompok manehanana we. Iya. Terus gini, Mang, orang-orang itu Islam itu disangka agama. Ya. Selalu bilang agama Islam ya. Padahal Islam itu ad-din itu semacam apa ya? Ajaran ya. Kalau agama itu kan organisasi. Nanti makanya disandingkan dengan agama Kristen, agama Hindu gitu kan. Seolah-olah sejajar, padahal Islam itu ajaran langit ya. Jadi nggak harus dibatasi oleh suku, oleh komunitas, oleh organisasi gitu. Islam itu untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, kita ini latah Islam di kota-kota kok kita sendiri. Jadi seolah disamakan dengan ini gitu. Padahal Islam tanpa disebut agama, Islam kan jiwa. Iman itu kan di dalam ya. Nah, kita ini latah sih. Jadi sanding-sandingkan, makanya jadi kacau. Seperti itu, Mang. Nah, kalau saya pribadi memilih tidak berkomentar, karena bagi saya Islam itu ruh, jiwa ya. Jadi bukan untuk diperdebatkan. Adapun ibadah lahiriah ya itu bisa dipelajari lah. Tapi kalau yang namanya Islam itu kehidupan, hidup itu sendiri adalah Islam. Ya, kita ya harus jaga ya. Anggap itu pelindung kan. Iya. Nah, orang lain kan cerita keselamatan, penebusan dosa, kan? Iya. Nah, disangkanya Islam itu nggak menawarkan keselamatan, Mak. Kita kalau dengerin mereka ngomong kan, oh Islam nggak menawarkan keselamatan. Padahal Islam itu artinya selamat. Selamat. Nah, Islam itu ya pasrah dan selamat gitu. Pasrah ke Allah dan selamat. Cuman ini nggak jadi kata kunci di Islam. Karena untuk selamat itu banyak syaratnya. Nggak ujuk-ujuk bangun tidur selamat dosanya ditebus, nggak begitu, Mang. Jadi nggak ada konsep yang karena penebusan seseorang udah seseorang itu terbebas dari dosa, kagak ada, Mang. Jadi Islam itu mengajarkan setiap orang bertanggung jawab dengan kebaikan dan kesalahannya sendiri, dengan dosanya sendiri gitu, Mang. Jadi tidak ada penebusan dosa, nggak ada, Mang. Yang ada pertobatan itu ada. Apakah seorang ulama, seorang syekh bisa menjadi wasilah penebus dosa? Kagak bisa. Tapi di tetangga sebelah kan ada yang seperti itu ya. Kita hormati. Kan ada urusan dosa, urusan pribadi itu. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, jadi sekarang ini banyak yang nggak ngerti, tapi ngomongnya meyakinkan gitu, Mang. Nggak tahu orang sebelah atau orang kita ya, sama ribut terus di YouTube gitu kan. Memperdebatkan ketuhanan, memperdebatkan isi kitab,
tapi mereka nggak tahu, nggak pernah Isi belajar kitab itu astronomi. seperti apa? Iya, nggak ngerti. Ditelan mentah-mentah debat di YouTube gitu, man. Nah, kita menghindari perdebatan itu karena memang ada sesuatu yang mahal yang harus kita pertahankan, man. Mm-mm. Tidak semua keimanan itu bisa diceritakan kepada orang lain, kan? Mm-mm. Nah, jadi pengalaman spiritual, pengalaman apa, mencapai titik di mana Allah itu dekat, kan? Mm-mm. Itu kadang tidak bisa diceritakan. Dan semakin sering diceritakan, ya kita lihat orang itu lama-lama nggak kelihatan apa-apanya, nggak kelihatan bodohnya. Nah, kita ini sudah ada orang-orang yang mabok agama, mabok nama Tuhan disebut tapi kelakuannya jauh gitu. Itu yang banyak gitu, mah. Penglihatan kita ya secara kasat mata, mah. Iya. Sekarang ini Tuhan dibicarakan terus, kan? Mm-mm. Tapi ya kelakuan kita nggak rubah karena ya tadi dipakai tameng, kan? Mm. Ya makanya kita hindari bicara Allah, bicara Tuhan untuk hal-hal yang kita sendiri ya belum bisa lah bener-bener banget gitu, kan? Mm-mm. Kenapa? Jadi bumerang, nanti Allah jadi bahan ejekan. Mm. Padahal kita yang salah, Allah yang dihujat, kan? Mm. Seperti itu, mah. Balik lagi nih, udah daerah mana ini? Udah mau nyampe Ciamis. Begitu, man, luar biasa. Sahabat bintang Galuh, Anda tetap harus menjadi bintang. Tetap Galuh itu mutiara jiwa rohani. Nah, tetaplah Anda menjadi bintang rohani. Tetap menjadi mutiara, berkilauan seperti bintang. Bintang tidak menerangi, tapi dia selalu hadir membawa cahaya. Gitu. Dan bintang selalu membuat langit menjadi indah Indah. Kalau banyak, kalau banyak. maka jadilah bintang-bintang bergemerlapan di langit. Gitu, guys. Karena kita akan menjadi sahabat bintang, ya setiap dari kita harus menjadi bintang di bidangnya masing-masing. Ada bintang kelas, ada bintang usaha, Kayak bintang dangdut. ada bintang jenderal, ya itu kan perang bintang jenderal juga. Ada bintang dangdut. Nah, yuk kita menjadi yang terbaik versi kita sendiri, versi kita masing-masing. Jangan menurut orang lain, karena orang lain tidak tahu apa yang kita rasa. Jadikan orang lain sebagai cermin, tapi kendali tetap di diri kita. Mau milih baik ada di kita, mau milih tidak baik monggo silahkan kalau kuat. Tapi kalau udah nyungsep temui Mang Ali, ya. Ya. Gitu, Mang. Luar biasa ya, guys, perbincangan sore ini. Aduh, jadi temanya berat banget karena Mang Ali pertanyaannya agak berat. Mohon maaf nih tetangga sebelah kalau kesinggung, ya. Hampura. Hampura karena sering saya mendengar agama kami itu jadi bahan ejekan, olokan, Qur'annya dibakar, ajarannya dihina-hina, orangnya dicaci maki, nggak ada benar-benarnya. Tapi diantara yang nggak benar itu ada yang benar, tapi nggak ngomong, nggak punya channel YouTube, nggak mau podcast, karena ya tadi bagi mereka, ya bagi kami itu iman itu sakral, ya, kayak jimat gitu. Jadi nggak bisa sembarang waktu diobral, diceritakan. Nah, itu cara orang Galuh, ya. Orang Galuh itu pinter juga nggak ngomong pinter, ngomong bodoh. Jadi tidak memperlihatkan, itu mah ciri orang Galuh. Walaupun bintang tetap nggak memperlihatkan. Slow. Slow. Nah, ini ajaran-ajaran masa lalu yang selalu relevan dengan kekinian. Apakah ajaran masa lalu Salah. salah?
Ya. Kalau ada yang Bukan menyalah- salah sih sebenarnya. Kalau ada yang menyalahkan jadi salah. Cuman tidak, kalau ditarik ke zamannya sekarang, jadi tidak bisa dikatakan tidak relevan mungkin ya. Iya. Karena ya situasinya juga beda. Ya, zaman. Zaman dulu, zaman sekarang gitu. Ya. Maka yang sama adalah ruh nilainya saja. Nilainya. Tapi prak-prakanana, Ya. prakteknya itu ya Pasti tergantung ada kita. beda gitu. Iya beda. Dulu naik kuda ya, sekarang kan udah naik gini roda 4 kan. Zaman Kanjeng Adipati naik kuda Jadi kemana? ulah sebut beda. Naik mobil teh ulah. Iya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Nah, Yang dilarang bid'ah yang tidak baik. Itu dilarang sekali. da soalna kan kieu. Eueuh zaman Rasulna mobil teh cenah. Kumaha tah. Ya kan sebenarnya bid'ah itu urusan ibadah mah. Nah kalau begini namanya inovasi boleh. Boleh kan? Naik pesawat boleh. Nah, model bedug jeung mik kumaha tah da zaman Rasul mah eueuh cenah. Itu bid'ah. Aya nu disebut bid'ah kan eta kumaha? Iya, nggak apa-apa itu bid'ah hasanah. Nah, Bid'ah tapi yang aya baik. manfaatna kan? Iya. Nah. Jadi Jadi itu salah kan? Itu salah. Kan gini, orang yang menyalahkan bid'ah, bid'ah itu urusannya ibadah. Heeh. Yang rokaannya 4 jadi 5. Eta bid'ah jelas tuh. Jelas. Jadi kalau ngerusak ibadah namanya bid'ah. Tapi membuat alat yang nyaman ibadah itu bagus. Apa dalilnya ma la yatimul wajibu bihi wa huwa bihi wajibun. Heeh. Apapun yang menjadi wasilah orang senang ibadah Heeh. itu wajib ada, wajib Iya. inovasi. Dulu naik onta capek, kudu maraban, saya pakai mobil. Mobil. Da onta lagi zaman aya Oh. di ci Indonesia mah tuh. Nah, seperti itu boleh. Nah, cuma kalau adu dalil kan mereka udah, ya, kalau kita dalil masih banyak nih mang, nggak pernah dikeluarin sih. Jadi menurut segelintir orang mah fleksibel meureun urang mah nya. Iyalah, kan hidup itu pengen happy, pengen bahagia mang. Coba orang kok beragama ditakut-takutin neraka, ditakuti bid'ah musyrik kan? Katanya nggak ada zaman Nabi. Lo apa enaknya hidup kayak gitu terus? Gitu kan? Kita beragama itu pengen bahagia, bisa berbuat baik gitu kan? Kalaupun belum baik bisa tobat kan? Mencoba untuk baik. Nah ini ditakut-takuti, kamu masuk neraka, kamu nggak diampuni, kamu musyrik dosa besar. Waduh, yang sudah tadinya rajin sholat mau sholat. Aduh, nah ini emang penyakit itu. Makanya di demo di mana-mana, mohon maaf teman-teman yang Wahabi. Jadi pasti yang bisa percaya ya yang sudah dicuci otaknya, yang jangan kenal budaya, yang kenal budaya susah gitu, susah. Bahwa Islam menyebar di tanah Jawa ini kan dengan budaya. Kalau Anda nggak suka budaya nggak apa-apa, tapi jangan hancurkan tradisi dan budaya, tapi islamisasikan. Begitu bro, jangan hanya bisa nyalain bro, nggak bisa benerin, dosa loh. Jadi ulah setik-etik bid'ah, setik-etik bid'ah. Gitu. Kecuali bid'ah anu ngeunah tah. Da, memang masuk akalnya namun disebut bid'ah anu tadi teh ya. Anu kuduna opat jadi 5, anu kuduna opat jadi 3, tah eta bener bid'ahnya. Asli. Gitu. Anu kuduna dahar teh kudu katuhu ya kudu kenca eta bid'ah lain. Iya. Ya, pokoknya urusan ibadah ya. Ibadah mahdoh. Ibadah wajib itu tidak boleh dibid'ahkan. Nggak boleh dirubah-rubah. Lah bagaimana yang ghairu mahdoh? Ibadah yang tidak wajib. Nah, itu di sana banyak inovasi. Mang, Sesuai perkembangan zaman mungkin. sesuai budaya setempat. Oh, budaya setempat.
Contoh tasbih, nggak ada di Arab orang pakai tasbih. Karena tasbih itu dari Hindu, India. Dan karena dulu di tanah Jawa banyak orang sana, ya wali pakailah tasbih. Untuk mempermudah mungkin. Ya untuk wirid. Kan jumlahnya 333 kan? 90, 100, 99 apa? 99 kan? 99. Tutup dengan 100. Ya iya, kalau orang yang misalnya sekarang ke Arab Saudi ya nggak ada yang jalan habis sholat pakai tasbih yang gitu, nggak ada. Nah kenapa nggak ada? Karena itu produk budaya, bukan produk agama, produk budaya. Nah kalau beragama tanpa budaya mang kering kerontang, ulang-ulang, puasa enggak, sholat enggak, segala enggak kan? Terus ngapain? Kan butuh meren hiburan, Iya. butuh jalan-jalan, butuh nyanyi, butuh refreshing, butuh sholawat. Mengenai nyanyi kan identik dengan musik. Ya. Nanti dijawab musik gak ada zaman Nabi gitu kan? Kan jadi haram deui wae teh. Kumaha tah? Ya, yang haram itu musik yang menyebabkan dosa, menyebabkan maksiat, sambil mabok, sambil pesta, yang gitu-gitu. Bukan musiknya. Bukan. Jadi gini loh, jangankan musik apa saja yang menyebabkan kita jadi maksiat ngelawan Allah itu kan haram. Ini mobil karena dipakai ibadah kan? Ya jadi, tapi coba kita mobil pakai maksiat kan jadi haram. Belinya susah, pakai maksiat gitu kan? Jadi nggak usah ngomong musik, semua apa saja di dunia ini ya yang digunakan untuk melawan Allah dan Rasulnya, ya itu haram jadinya gitu. Bukan hanya musik aja yang haram. Berarti logikanya kalau musik dipakai syiar, ya, berarti halal. Itu kebaikan berarti halal. Gitu mah cara mengambil istinbat hukumnya. Alhamdulillah guys. Sampai mana ini? Sampai alun-alun Ciamis. Tapi mang saya kan nggak ngaji ke Arab Saudi. Saya mah orang lokalan Nusantara. Wah dengan kalah namanya ustadz-ustadz yang LC. Ya, jadi mohon maaf guys. Ya yang merasa dari sana saya bisa salah tapi juga bisa benar. Anda banyak benar tapi bisa salah. Gitu. Jadi gimana enaknya ngopi bersama orang-orang lokal. Biar tahu kopi lokal. Ya, biar tahu. Nah, biasanya kayak gitu nggak seneng ngopi mang orang gitu. Gitu? Nggak seneng ngerokok. Ya. Yang gitu mah hidupnya aduh susah, nggak ada hiburan mang. Ya, takut mungkin takut. Apa mungkin memang harus seperti itu? Enggak harus. Itu karena mereka diajarinya ya. Syekh-syekhnya, guru-gurunya gitu. Anti budaya. Di Arab Saudi kan tempat-tempat keramat, situs banyak dihancurin. Da jahil teh amun jahiliyah amun Iya. Makam Nabi aja hampir dibongkar. Gitu. Jadi anggapna musyrik apa jahiliyah teh kumaha saruan teh? Iya seperti itu lah. Itu sebenarnya nggak jahili ya, cuma aliran Wahabi gitu. Seperti itu. Tidak mau menghargai warisan leluhur. Alhamdulillah nyampe guys. Sebentar lagi nyampe situs Jamban Sari. Oke sahabat Bintang, kita sampai ke Keramat Raden Bintang. Oke,
Assalamualaikum ya alal kubur. Tepat di depan pintu gerbang situs Jambansari. Alhamdulillah nyampe.